Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, proses identifikasi korban tewas kebakaran pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat masih berlangsung. Rumah Sakit Polri telah mengumpulkan 23 sampel DNA postmortem untuk mengidentifikasi korban. Rasa sedih bercampur cemas menyelimuti pikiran setiap keluarga korban kebakaran pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat. Sejak Jumat 1 November lalu, pihak keluarga berdatangan ke RS Polri Kramat Jati untuk memastikan apakah keluarga mereka menjadi korban dalam insiden kebakaran tersebut. Kurdi, salah satu orang tua pekerja pabrik, berinisiatif mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri. Ia ingin mencari tahu keberadaan sang anak yang hilang kontak setelah terjadi kebakaran. Saya datang sendiri langsung. Inisiatif sendiri. Oke. Anak Bapak memang pekerja atau gimana? Pekerja. Oh. Shift malam. Shift malam. Terus waktu itu saya pikir bukan di tempat dia kerja. Saya cuma ngecek doang. Jangan-jangan tempat dia kerja. Saya cek betul tempat dia kerja. Oh, yang terbakar ini. Iya. Oh. Kalau untuk almarhum sendiri kerjanya memang sudah lama Pak di PT ini? Iya, jalan 3 tahun. Udah jalan 3 tahun. Bagaimana komunikasi terakhirnya Pak? Iya, cuman kebetulan biasanya dia mau berangkat kerja, saya belum tidur. Dia kan jam 12. Dia berangkat kerja, saya udah tidur. Jadi sama-sama dia berangkat kerja pun enggak, ya istilahnya biasanya kan pamit cium tangan kan. Tapi semalam kayaknya enggak pamit lagi. Mungkin pamit, cuman saya dalam keadaan setengah sadar karena saya udah sedang dalam keadaan ngantuk. Tak hanya Kurdi, Sadi yang datang ke RS Polri Kramat Jati juga masih menantikan hasil identifikasi sang kakak yang diduga menjadi korban. Sadi mengungkap telah menyerahkan sampel DNA ke posko DVI antemortem RS Polri Kramat Jati. Tadi hanya dicek terkait identitas begitu. Apa aja Bang? Ya istilah katanya gigi seperti istilahnya rambut dari body lah semua. Kabid DVI Pusdokes Polri Kombes Ahmad Fauzi mengatakan sejauh ini sudah ada 23 sampel DNA postmortem yang terkumpul yang berasal dari 11 kantong jenazah dan sebuah wadah kotak berisi bagian jasad korban. Proses identifikasi melibatkan sejumlah pihak, mulai dari tim Inafis Polri hingga tim forensik UI. Pihak rumah sakit menghimbau keluarga korban terus berkoordinasi untuk memudahkan identifikasi korban. Pemeriksaan DNA merupakan metode yang kemungkinan menjadi pilihan utama untuk mengungkap identitas para korban, di mana sampel DNA yang terkumpul sebanyak 23 buah sampel DNA postmortem yang kita ambil dari 11 kantong jenazah dan 1 buah wadah kotak berisi body part. Kemudian kita ambil juga 12 sampel DNA pembanding antemortem dari 9 keluarga yang melaporkan. Sebelumnya, gudang pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Jalan Pondok Ungu Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Jumat lalu. 9 orang pekerja dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 orang terluka. Butuh waktu lebih dari 12 jam untuk memadamkan api di pabrik pakan ternak ini. Api diduga berasal dari ledakan mesin alat produksi. Namun, penyebab pasti masih dalam penyelidikan Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi terkini soal identifikasi korban kebakaran pabrik di Bekasi, kita sapa jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Gracia, selamat siang. Bagaimana proses identifikasi korban sejauh ini? Apakah sudah ada korban yang berhasil teridentifikasi siang ini? Yan dan juga saudara, selamat siang. Proses identifikasi ini masih berjalan. Apalagi proses identifikasi yang digunakan adalah proses identifikasi secara ilmiah, yaitu menggunakan sampel DNA seperti itu. Nah, sebetulnya tim identifikasi dari Rumah Sakit Polri ini tidak
menjelaskan secara rinci seperti itu terkait ada berapa lama proses pengerjaan identifikasi secara ilmiah ini, saudara. Tetapi biasanya proses identifikasi secara ilmiah menggunakan sampel DNA ini memakan waktu sekitar 4 hingga 8 hari kerja, saudara. Nah, sampai sejauh ini sampel DNA ini menjadi metode utama, saudara. Dan tim identifikasi Rumah Sakit Polri ini sudah mengumpulkan 23 DNA dari 11 kantong jenazah dan 1 wadah body part seperti itu, saudara. Kemudian ada 12 DNA pembanding dengan laporan keluarga korban yang ini juga sudah dikumpulkan oleh pihak dari tim identifikasi Rumah Sakit Polri ini, saudara. Sampai sejauh ini, saudara, masih belum ada kegiatan terbaru yang dilakukan oleh tim DVI. Tetapi tadi disampaikan bahwa kemarin tim DVI ini terakhir sudah melakukan proses pemantauan di lokasi TKP jika ada penambahan korban. Tetapi sampai hari Minggu siang ini di tanggal 3 November masih belum ada data soal penambahan korban seperti itu, saudara. Nah, informasinya ini juga bentuk himbauan dari tim identifikasi Rumah Sakit Polri agar pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya ini segera untuk melaporkan beberapa data ke posko antemortem yang berada di Rumah Sakit Polri ini, saudara. Dan posko antemortem ini bukannya 24 jam, artinya tim identifikasi di dalam ini selalu bersiaga untuk memberikan pelayanan bagi anggota keluarga yang merasa kehilangan. Nah, dari tadi pagi hingga siang ini, sekitar 10 menit yang lalu baru ada satu anggota keluarga yang tiba di ataupun memberikan laporan di dalam posko antemortem ini, saudara. Tapi dari pihak keluarga masih belum berkenan untuk dimintai keterangan karena tadi mereka buru-buru untuk menyampaikan laporan tersebut, saudara. Nah, kita akan tunggu bersama akan sampai seperti apa hasil proses identifikasi jenazah ini, Yan. Berarti saat ini masih dalam pengumpulan sampel DNA. Kemudian, Grazia, apa tantangan yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Polri dalam mengidentifikasi korban kebakaran? Tantangannya adalah bentuk jenazah yang sudah tidak kembali utuh, saudara. Sehingga proses identifikasi ini tidak bisa dilakukan secara visual, tetapi identifikasinya secara ilmiah, yaitu sampel DNA. Nah, yang dimaksud dengan proses identifikasi secara visual maupun sampel DNA ini memiliki 2 perbedaan, Yan dan juga saudara. Kalau identifikasi secara visual, ini tentu bentuk jenazahnya harus utuh, tidak ada kerusakan. Dan ini sangat memudahkan tim identifikasi untuk mengundang pihak anggota keluarga yang merasa kehilangan untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi fisik dari jenazah. Itu adalah identifikasi secara fisik. Tapi kalau identifikasi secara ilmiah yang menggunakan sampel DNA, ini menggunakan sampel biologis dari jenazah untuk membuat profil DNA, sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 4 hingga 8 hari kerja seperti itu. Nah, proses sampel ini dibagi menjadi 3 hal, Yan dan juga saudara, yaitu sampel DNA, sampel gigi, dan juga sampel sidik jari. Ya, yang digunakan oleh tim identifikasi Rumah Sakit Polri untuk mengidentifikasi korban kebakaran ini adalah sampel DNA menjadi metode utama. Meski demikian, dari tim identifikasi ini tetap melakukan 2 sampel, yaitu sampel gigi dan juga sampel sidik jari. Nah, setelah mereka ini melakukan mengumpulkan beberapa sampel, ini nantinya akan dibandingkan dengan sampel DNA yang dibawa oleh anggota keluarga yang merasa kehilangan, seperti itu, saudara. Nah, prinsip utama dalam proses identifikasi ini adalah tim identifikasi menggunakan prinsip kehati-hatian dan juga ketepatan, saudara. Tidak terlalu melakukan prosesnya secara tepat karena proses ketepatan dan kehati-hatian ini yang sangat diutamakan. Seperti itu, Yan. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Grazia Adur melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali.